Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang termokimia. Pada bagian ini adalah bagian pertama dari pembelajaran termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Perubahan energi yang terukur itu dikenal dengan perubahan entalpi reaksi atau dikenal dengan delta H reaksi. Seperti kita ketahui bahwa suatu reaksi dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi melibatkan reaktan dan produk. Zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah pada persamaan reaksi itu disebut dengan reaktan, dan zat-zat yang berada di sebelah kanan panah persamaan reaksi itu disebut sebagai produk. Sehingga perubahan entalpi merupakan selisih dari entalpi produk dengan entalpi reaktan. Atau bisa juga dikatakan bahwa delta H itu merupakan entalpi akhir dikurang dengan entalpi awal. Apa itu entalpi? Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat. Nah, entalpi ini tidak dapat terukur. Yang dapat terukur adalah perubahan energinya, perubahan entalpinya. Sehingga dikatakan juga bahwa entalpi tidak akan berubah jika ada energi yang dilepas, jika tidak ada energi yang dilepas atau diserap. Artinya, terjadi reaksi terlebih dahulu, reaksi yang melibatkan pelepasan energi atau penyerapan energi, maka baru bisa dapat terukur perubahan entalpinya. Dengan demikian, kita dalam termokimia dikenal dengan istilah sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian atau fokus amatan. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau segala sesuatu selain sistem dan yang membatasi sistem. Jika kita misalkan seperti ini, sistem, kemudian sistem ini menyerap energi dari lingkungannya. Nah, artinya di sini ada tanda panah masuk ke sistem itu artinya adalah ada energi yang diserap oleh sistem. Jadi yang menjadi amatan kita sekarang adalah sistem. Berarti yang akan kita lihat perubahan entalpinya nanti adalah perubahan entalpi dari sistem. Di sini ketika energi masuk ke dalam sistem atau sistem menyerap energi, maka entalpi sistem di awal akan lebih kecil dibandingkan dengan entalpi sistem di akhir. Atau entalpi sistem di akhir akan lebih besar dibandingkan entalpi sistem di awal. Mengapa bisa demikian? Karena sistem menyerap energi. Artinya di akhir tentu energi sistem bertambah. Akhirnya entalpi sistem di akhir akan lebih besar dibandingkan entalpi sistem di awal. Sehingga ketika kita melakukan pengurangan, delta H-nya akan bernilai positif. Karena entalpi akhir itu bernilai lebih besar daripada entalpi awal. Besar dikurang dengan kecil tentu bernilai positif. Nah, ini bisa dikatakan bahwa reaksi ini disebut dengan reaksi endoterm. Jadi, reaksi endoterm itu adalah reaksi di mana sistem menyerap kalor atau menyerap energi dari lingkungan. Nah, bagaimana jika sistem melepas energi ke lingkungan? Nah, tanda panah ini menyatakan bahwa energi dari sistem lepas ke lingkungan. Jika energi sistem lepas dari lingkungan, entalpi sistem akan berkurang. Entalpi sistem berkurang, maka entalpi sistem di akhir akan lebih kecil nilainya dibandingkan entalpi sistem di awal. Sehingga ketika kita lakukan perhitungan perubahannya, entalpi akhir dikurang dengan entalpi awal akan bernilai negatif. Karena entalpi akhir lebih kecil dibandingkan entalpi awal. Kecil kurang besar, maka akan bernilai negatif. Dan ini dikenal dengan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melibatkan perubahan energi di mana terjadi proses pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan? Kalau tadi yang kita perhatikan di sistem itu adalah entalpinya, maka yang akan bisa kita rasakan bukan sistemnya. Ingat ya, yang kita rasakan, ya energi tentu tidak bisa kita rasakan, yang bisa kita ukur. Nah, apa yang kita rasakan tentu segala sesuatu yang berada di lingkungannya.
segala sesuatu yang berada di luar sistem, selain sistem. Nah, apa yang kita rasakan jika perubahan entalpi tadi itu merupakan adalah perubahan kalor, berarti akan terjadi perubahan suhu pada lingkungan. Yang akan kita rasakan itu adalah suhu pada lingkungan. Sehingga pada reaksi endoterm, suhu lingkungan akan turun karena terjadi penyerapan kalor ke dalam sistem sehingga suhu lingkungan turun, dan pada reaksi eksoterm suhu lingkungan akan naik. Nah, jadi diingat kembali ya, bedakan antara entalpi dengan suhu. Jika suhu itu adalah pengukuran untuk lingkungan, sementara entalpi adalah pengukuran untuk sistem. Persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Merupakan persamaan reaksi setara yang menyertakan atau yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi. Nah, jika suatu persamaan reaksi kemudian kita sertakan perubahan entalpi reaksi di dalamnya, maka dia termasuk persamaan termokimia. Reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan itu merupakan reaksi yang melibatkan pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan ini, perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan dari suatu senyawa sebanyak 1 mol itu disebut dengan perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. Jika reaksi itu berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer atau dengan keadaan standar, maka perubahan entalpi pembentukannya disebut dengan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Jadi bedakan delta HF dengan delta H0F. Delta HF itu merupakan perubahan entalpi pembentukan untuk pembentukan 1 mol senyawa. Sementara delta H0F itu merupakan perubahan entalpi yang mengiringi pembentukan reaksi 1 mol senyawa pada keadaan standar. Apa itu keadaan standar? Keadaan dengan suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, bagaimana contoh persamaan reaksi secara umum? Untuk reaksi pembentukan, persamaan reaksi umumnya itu adalah unsur bebas ditambah dengan unsur bebas menjadi senyawa. Artinya di sini yang menjadi reaktan itu adalah unsur-unsur bebasnya dan menjadi produknya adalah senyawa. Nah, jika kita menggunakan perubahan entalpi pembentukan delta HF, maka senyawanya harus sebanyak 1 mol. Apa tanda senyawa sebanyak 1 mol? Tandanya adalah koefisiennya nanti harus 1 mol. Ingat ya, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi setara. Berarti kita melibatkan nanti penyetaraan reaksi menggunakan koefisien ya. Contoh, tuliskan persamaan reaksi pembentukan 1 mol H2O, 1 mol H2O melepaskan kalor sebesar A kilojoule. Nah, sekarang perhatikan, melepaskan kalor tadi termasuk delta H-nya negatif atau positif? Melepaskan kalor. Nah, ya betul. Melepaskan kalor, delta H negatif. Nah, negatif sebesar A kilojoule untuk pembentukan 1 mol H2O. Nah, berarti di sini yang dibentuk adalah senyawa H2O. Berarti yang menjadi produk adalah H2O. Jadi H2O diletakkan di sebelah kanan panah. Nah, siapa unsur penyusun dari H2O? Unsur penyusunnya adalah H dan O. Nah, tadi dikatakan bahwa dia terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Nah, H dalam keadaan bebasnya dalam bentuk diatomik. O dalam keadaan bebas juga dalam bentuk diatomik. Maka bisa dituliskan H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Nah, karena tadi dikatakan pembentukan H2O-nya adalah 1 mol, berarti koefisien dari H2O harus 1. Nah, ketika kita menyetarakan reaksi, kita lihat jumlah unsur di kiri harus sama banyak dengan jumlah unsur di kanan. H di kiri sebanyak 2, di kanan 2. O di kanan 1, maka O di kiri pun harus 1 jumlahnya. Nah, sementara di kiri O-nya ada 2. Maka koefisien reaksinya harus setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1.
Maka ini adalah persamaan reaksi untuk reaksi pembentukan 1 mol H2O. Apakah ini sudah persamaan termokimia namanya? Belum. Persamaan termokimia harus menyertakan nilai delta H. Nah, jadi persamaan reaksi, kemudian ada nilai delta H, maka ini sudah disebut sebagai persamaan termokimia. Nah, mengapa delta H-nya min A? Ingat, tadi ada kata-kata melepaskan. Melepaskan berarti melepaskan kalor ke lingkungan. Sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Energi sistem berkurang sehingga entalpi akhir sistem lebih kecil daripada entalpi awal sistem sehingga terjadi pengurangan delta H-nya, maka bernilai negatif. Jadi delta H negatif ini artinya adalah melepaskan kalor. Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi seperti ini, persamaan reaksi pembentukan ini, Ananda harus ingat unsur-unsur bebas. Unsur-unsur dalam keadaan bebas. Nah, mana unsur-unsur dalam keadaan bebas yang berbentuk diatomik, mana yang monoatomik? Nah, Ananda harus ingat. Nah, ya. Unsur bebas yang diatomik itu ada 7, ya. Unsur bebas O2, H2, F2, Br2, I2, N2, dan Cl2. Selain daripada ini, maka unsur bebas dalam bentuk monoatomik atau satu atom. Sekarang kita coba latihan. Tuliskan persamaan termokimia bila diketahui delta HF CH3COOH adalah min 238,6 kJ per mol. Nah, apa artinya min di sini? Melepaskan kalor sebesar 238,6 kJ per mol. Apa artinya per mol? Artinya untuk membentuk 1 mol cairan CH3COOH, jadi arti dari delta HF ini ya, artinya ya, untuk membentuk 1 mol cairan CH3OH dilepas kalor sebesar 238,6 kJ. Jadi dilepaskan ini artinya dari tanda negatif. Nah, bagaimana kita menuliskan persamaan termokimianya? Tentu kita lihat dulu. Nih, siapa saja unsur penyusunnya dari CH3OH? Nah, unsur penyusun dari CH3OH itu adalah C, H, dan O. Nah, C, H, dan O. Nah, artinya CH3OH karena di sini adalah delta HF CH3OH, artinya pembentukan CH3OH, maka CH3OH-nya diletakkan sebagai produk. Dan unsur-unsur penyusunnya nanti diletakkan sebagai reaktan. Siapa saja unsur penyusunnya? C, H, dan O. Nah, unsur bebas dari C adalah monoatomik. Unsur bebas dari H dalam bentuk keadaan bebasnya adalah H2. O dalam keadaan bebasnya adalah O2. Maka kita sudah menuliskan persamaan termokimianya dengan menyertakan nilai delta H di belakangnya. Nah, ini adalah delta HF ya. Delta HF pembentukan artinya berarti pembentukan 1 mol CH3OH. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini belum setara. Kalau dikatakan pembentukan 1 mol, maka koefisiennya harus 1. Koefisien siapa? Koefisien CH3OH harus 1. Nah, berarti di sebelah kanan ada 1 atom C. Berarti di sini koefisiennya juga 1. Di kanan H ada 4 atom H, 3 ditambah 1 ada 4 atom H. Di kiri baru ada 2, maka kita jadikan koefisiennya 2. Kemudian di kanan O1. O1 di kiri O-nya 2. Nah, supaya bisa 1 di kiri ini, maka yang 2 ini dikali dengan setengah. Jadilah persamaan reaksinya, persamaan termokimianya C tambah 2H2 tambah setengah O2 menjadi CH3OH. Dengan delta H sama dengan min 238,6 kJ per mol. Berikutnya, tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan 2 mol H2O bila diketahui delta HF H2O min 241,8 kJ per mol. Jadi ingat ya, pembentukan 2 mol gas H2O berarti koefisien H2O harus 2. Sementara yang ini, delta HF-nya atau perubahan entalpinya adalah untuk 1
mol atau untuk per mol. Maka untuk 2 mol gas H2 yang akan terbentuk nanti harus dikalikan kalornya 2. Karena kalor yang tertera di sini, perubahan entalpi yang tertera di sini adalah perubahan entalpi untuk 1 mol pembentukan H2O. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan bersama reaksinya? Ingat kembali, H2O siapa unsur penyusunnya? Unsur penyusun H2O adalah H dan O. H dalam keadaan bebas dalam bentuk molekul diatomiknya H2, O dalam keadaan bebas dalam bentuk molekul diatomiknya O2. Sehingga kita bisa tulis H2 tambah O2 menjadi H2O. Karena tadi permintaan soalnya adalah pembentukan 2 mol, maka koefisien H2O harus 2. Maka di sini jumlah H menjadi 4 di sebelah kanan, maka jumlah H di sebelah kiri juga harus 4. Kita kalikan koefisien H2-nya 2. Kemudian kita lihat O di sini 2. Di kiri juga sudah 2. Maka ini adalah persamaan reaksi setara dari pembentukan H2O. Apakah ini sudah persamaan termokimia? Belum. Persamaan termokimia harus menyertakan nilai delta H. Delta H-nya adalah min 483,6 kJ. Kenapa menjadi lebih besar? Karena yang diketahui di sini itu adalah untuk 1 mol. Maka untuk pembentukan 2 mol, delta H-nya kita kali 2. Jadi, sampai di sini dulu penjelasannya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Untuk lebih memahami, silakan Anda kerjakan soal berikut di buku latihannya dan kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.